Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan untuk pembahasan serangan pada kriptografi ya. Jadi di kriptografi itu di pembahasan sebelumnya ada beberapa jenis serangan yang kita ketahui ya, salah satunya jenis serangan berdasarkan keterlibatan penyerang dalam komunikasi pesan. Jadi jenis serangan berdasarkan keterlibatan penyerang dalam komunikasi pesan ini itu ada dua jenisnya, serangan pasif dan serangan aktif. Di video ini saya akan jelaskan dan praktikkan nanti bagaimana serangan aktif itu dilakukan. Salah satu tekniknya menggunakan brute force dan dictionary attack ini ya. Nah, di mana di dictionary attack ini, teknik ini dilakukan dengan membuat dictionary ataupun kamus yang disebut nanti word list ya. Jadi bagaimana di dalam word list ini nanti ada list kredensial berupa username dan password yang akan dikirimkan secara terus-menerus ya, secara real time dan terus-menerus. Seperti ini ilustrasinya, bagaimana nanti ada attacker ya, ke tujuan atau ke target itu mengirimkan username dan password ya, yang ada di dalam word list ini nantinya. Sehingga menyebabkan tujuan ataupun target itu bisa mengalami high di sumber daya memori, CPU, dan lain-lainnya ya. Sampai nanti bagaimana username dan password itu ditemukan ya dengan teknik dictionary attack ini. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita bisa install terlebih dahulu kalau di Kali Linux itu ya. Nanti sudah ada defaultnya itu yang namanya rocku.txt ini ya. Isinya berupa password, ada sekitar 4 juta password ya yang sudah di list. Nah, untuk Hydra, untuk komennya nanti ketika kita gunakan di Linux seperti ini ya. Kita bisa juga improvisasi untuk komen lainnya nih. Kemudian menggunakan Medusa, komennya seperti ini, dan beberapa teknik lain yang bisa digunakan. Kemudian sama halnya juga dengan brute force, tapi brute force ini bisa menggunakan kemungkinan kombinasi kata sandi ya. Jadi kita list ataupun kita buat range-nya, contohnya ini range-nya alfabetnya dari A sampai Z nanti ya. Jadi kita buat 3 huruf, A sampai ZZ. Jadi nanti kombinasi itu dari AAB, AAC, AAD sampai nanti terakhir ZZ ya, 3 kali. Jadi semua kombinasi ini itu akan dikirimkan ya secara terus-menerus nantinya ke target, sehingga bisa jadi menemukan username dan password yang ada di dalam perangkat seperti perangkat router ataupun perangkat server di target tersebut ya. Nah, selanjutnya topologinya seperti ini ya. Jadi bagaimana nanti ada aktor ini sebagai attacker nanti yang menyerang router mikrotik. Topologikalnya seperti ini. Jadi aktor ini nanti diinstal di Kali Linux menggunakan subnet IP-nya 192.168.2.39 prefixnya /24. Kemudian yang diserang atau targetnya itu nanti router mikrotik, IP address-nya 10.151.20.238 prefixnya 25 ini. Nah, nanti untuk protokolnya yang diserang itu protokol secure shell ini atau SSH menggunakan default portnya 22. Nanti kita tes menggunakan dictionary attack ya. Nanti teknik yang kita gunakan untuk serangan itu menggunakan Hydra dan juga Nmap nantinya. Di sini ada juga objektifnya ya. Jadi bagaimana percobaan dictionary attack yang akan kita lakukan ini ya, memanfaatkan file word list nantinya ya. Word listnya nanti sebelumnya sudah saya buat dan saya sudah masukkan ke Kali Linux. Nanti bagaimana di dalam word list itu sudah ada daftar username dan password yang saya buat tujuan atau ke target tadi di router mikrotik ya. Jadi kita juga selain modifikasi bisa kita download di internet di beberapa situs ini ya untuk word list itu tadi di checklist password, full security password, dan leopard password ini ya. Jadi kita nanti menggunakan di sini tidak ada Nmap ya, tapi nanti saya tambahkan Nmap. Untuk tekniknya di sini hanya Hydra ya.
Jadi perintahnya seperti ini. Secara default ya untuk perintah ini, kita juga bisa modifikasi nanti untuk perintahnya. Nah, selanjutnya kita akan coba ya. Di sini saya sudah install Kali Linux-nya. Kemudian kita akses ya. Jadi tujuannya tadi adalah router mikrotik ya. Jadi router mikrotik itu di sini kita pastikan dulu, kita ping ya. Jadi ketika kita melakukan serangan juga ada beberapa tahapan tipe dari serangan itu ya, berupa recognition attack itu bagaimana kita mengidentifikasi tujuan atau target itu, melakukan recognition attack ya, ada beberapa tahapan nantinya. Di sini tadi tujuannya 10, 151, 20, 238 ya. Nah, sebelumnya juga kita bisa melakukan ini ya, nmap nantinya dengan perintah ini untuk melihat port yang aktif ataupun yang open di perangkat dengan IP 10.151.20.238 ini. Nah, di sini semua open ya, jadi nanti kita gunakan untuk teknik serangan yang akan kita buat ini ya, port SS atau port secure cell ini, port 22 ya. Nah, selanjutnya kita bisa langsung melakukan teknik serangannya menggunakan Hydra ya. Jadi Hydra ketik saja, kalau belum ada bisa kita install ya nanti di Linux ini, di Linux apa namanya, Kali Linux ini ya. Jadi di sini, sorry ya, jadi di sini di Hydra ini kita ketik komen ini ya di terminal Kali Linux ini maksud saya. Hydra min L besar ini artinya nanti identifikasi untuk user yang sudah kita buat. Ini saya buat di USR share wordlist USR txt namanya nih ya. USR txt ini min P ini untuk identifikasi password nantinya ya. Penempatan path-nya juga sama ya di USR share wordlist. Ini namanya pas.txt, kemudian SSH, IP target ya, kemudian min T 4. Ini kita tentukan berapa kali berulang gitu nantinya untuk teknik serangan yang kita lakukan. Nah, kita sembari menghitung ya, di sini juga kita coba berapa lama dari Hydra ini ketika melakukan atau menemukan password ke targetnya ya. Ini saya start terlebih dahulu. Ini saya enter. Nah, ini kita tunggu ya. Jadi bagaimana dari topologi tadi ya, topologi yang ada tadi yang menjadi target serangan ya, berupa router mikrotik, kemudian aktornya atau attacker itu yang kita install di Kali Linux ya, menggunakan Hydra nantinya. Jadi bagaimana si aktor ini nanti ataupun si attacker ini dengan teknik Hydra tadi atau menggunakan wordlist dictionary attack itu menemukan username dan password yang ada di dalam mikrotik ini ya. Ini kita tunggu ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, dalam waktu 56 ini apa ya, 56 menit ya, 57 menit lah, 58 menit ya. Jadi dengan Hydra ini kita sudah menemukan ya, di sini sudah diberitahunya ya, dengan host ini, loginnya ini, passwordnya ini ya. Jadi kalau kita akses perangkatnya, kita bisa akses maksud saya ya, dengan protokol yang kita gunakan tadi, SSH di sini, SSH, usernya root, jadi beritahunya ini ya, root, kemudian add, ini kemudian IP targetnya ya,
10.151.238. Nah, ini kita yes. Nah, passwordnya ini ya, p@ssw0rd tanda seru. Nah, di sini bisa kita lihat, ini perangkat mikrotik ternyata ya, yang menggunakan IP. Kita bisa lihat di sini, menggunakan IP ini tadi ya, 10.151.20.238 prefixnya /25 ini. Nah, jadi kalau seperti ini kita sudah bisa akses ke perangkat tersebut, jadi kita bisa banyak hal ya, kita edit, kita manipulasi, jadi kita dapat akses ke dalam perangkat target tadi ya, sehingga ini menyebabkan yang namanya eksploitasi itu yang terjadi ke perangkat ya. Nah, kita lanjutkan ya. Di sini coba saya exit terlebih dahulu. Nah, itu tadi menggunakan Hedra. Jadi di Nmap itu kita juga bisa melakukan teknik attacking ini ya. Jadi attack ini biasanya digunakan untuk recognition attack ya, mendeteksi pemindaian ataupun scanning ya. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan Nmap ini untuk ini ya, untuk attacking ini bisa menggunakan baris perintah ini. Jadi Nmap network mapping targetnya tadi 10.151.20.238, min-p ini untuk portnya, kemudian dash script SSH boot, kemudian script harus energumen ya, ini untuk usernya tadi saya simpan di path ini ya, usr share wordlist user.txt, kemudian passwordnya di path yang sama, kemudian kita enter. Nah, bedanya kalau di Hedra tadi kita tidak lihat ya untuk prosesnya, tapi kalau di Nmap ini kita bisa lihat prosesnya. Dia menggunakan username dan password apa ketika melakukan serangannya ya. Ini kita tunggu lagi proses. Nah, di sini bisa kita lihat ya, menggunakan administrator, passwordnya administrator, user huruf besar, passwordnya user huruf kecil. Jadi di sini ya untuk keterangannya. Nah, dia mencoba semua kemungkinan yang ada di dalam list itu tadi ya, sampai menemukan username dan password ke target ataupun ke tujuan serangan ya. Nah, di sini kita tunggu lagi. Tadi lupa menjalankan ini. Kita start ya. Kita mau bandingkan ketika menggunakan Nmap dan Hedra ini mana yang lebih cepat nantinya ya, untuk mendapatkan username dan password itu. Jadi kalau Hedra tadi ya kurang lebih 1 menit lah ya. Ini kita tunggu ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk jenis serangan itu selain ketika berbicara kriptografi ya, jenis serangannya ada beberapa, terutama untuk jenis serangan berdasarkan keterlibatan penyerang di dalam komunikasinya. Ini ada serangan aktif dan serangan pasif ya. Nah, serangan aktif ini terutama selain man in the middle, kemudian DOS gitu ya, kemudian salah satunya ini ya, brute force ini juga termasuk untuk serangan aktif di dalam kriptografi. Jadi di sini kita bisa lihat ya, beberapa kemungkinan yang dicoba untuk penggunaan username dan password ya ke target tadi. Targetnya tadi perangkat ini ya, 10.151.20.238 ini. Jadi di sini bisa kita lihat beberapa kemungkinan yang dicobanya untuk username dan password. Jadi nanti kalau sudah ditemukan yang tepat ya ke target atau ke tujuan serangan tadi, dia akan beritahu ya untuk username dan passwordnya.
Sini kita tunggu ya sebentar lagi ya. Ini sudah 2 menit kita lihat untuk waktunya ya. Jadi lebih lama Nmap ini ya ketika melakukan ini ya pencarian untuk username dan passwordnya. Nah di sini ya ini kita stop hampir 2,5 menit ya. Di sini sudah ditemukannya ya. Jadi untuk port 22 target tadi 10.151.20.238 ya. Accounts-nya itu menggunakan root dan password ini ya tanda seru ya. Jadi sama halnya seperti tadi, di sini kita bisa akses ya seperti ini tadi. Jadi sama ya untuk passwordnya juga seperti kita menggunakan Hedra tadi ya di sini. Jadi di tujuan itu kalau di router itu secara default dia sudah ada lognya ya. Jadi kita bisa lihat nih ya lognya serangan tadi termasuk. Seperti itu ya. Nanti kita lanjut untuk teknik-teknik lainnya di jenis-jenis serangan yang ada di dalam kriptografi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.